Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal November 2020 dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn. Pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Dan kalau nggak resonate, silahkan cek Sun, Moon, Rising, atau bahkan Venus kamu di Google untuk tahu kalau kita nggak hanya memiliki satu zodiak setiap orang ya. Dan kalau memang nggak sesuai sama sekali, tolong jangan dipaksa, berarti ya memang bukan untuk kamu. Karena kembali lagi diingat, ini adalah general reading, dan silahkan baca deskripsi yang udah aku buat di bawah video ini ya. Dan pembacaan ini bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. Capricorn. Ada worthiness, know that you deserve to receive good in all ways. Lalu ada make a wish, this is a magical moment, make a wish and enjoy its manifestation. Dan ada self-employment, you are born entrepreneur and your business is surrounded by magical opportunities. Dan di bottom of the deck ada yes, your intuition is correct, take action accordingly. Oke. Capricorn, aku ngelihat apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu harapkan bakal sesuai dengan yang kamu mau ya. That's good. Oke, aku ngeliat ini masa yang baik untuk kamu. Entah memang kamu mulai suatu pekerjaan yang baru atau sebelumnya resign, atau memang kamu mulai bisnis yang baru, aku ngeliat ini masa yang tepat untuk kamu memulai itu semua dan bakal istilahnya diizinkan dan direstui oleh Tuhan Sang Pemilik Semesta ya. Dan that's good. Kita lihat tarotnya. Oke, ada the star. Lalu ada cups. Ten of cups atau ten of chalices. Wow. Dan ada fortitude atau strength ya. Lalu ada king of coins atau king of pentacles, four of swords, dan ada three of wands. Wow. Aku ngeliat bakal ada rasa yang kamu lelah, capek karena udah berusaha banyak, berharap banyak, dan kamu takut apa yang kamu harapkan ini nggak jadi sesuai seperti yang kamu mau. Kamu takut ini nggak pas gitu ya ibaratnya, dan kamu takut ngelakuin kesalahan. Aku ngeliat ini mungkin karena kamu melakukan suatu hal yang baru, atau memang kamu udah pernah melakukan hal ini tapi gagal ya, dan akhirnya memberikan peluang yang
bakal nggak pas gitu ya, kamu takutnya nggak sesuai dengan kamu nantinya. Lalu ada Queen of Swords, dan ada The World, dan ada Sun. Ketakutan kamu itu hal yang wajar ya, dan harapan kamu akan semua yang terjadi ini juga hal yang wajar, manusiawi ya. Nggak apa-apa, karena memang kamu punya pengalaman yang gagal, dan kita semua pernah mempunyai kegagalan dan kesalahan ya. Dan ya tetap aja di mata orang itu buruk, jelek, tapi ya siapa sih yang ngambil pelajarannya dari sana? Ya kamu sendiri ya. Kalau kamu ngambil pelajarannya dan akhirnya berubah ya, itu bakal jadi pelajaran yang berharga. Terserah orang mau bilang apa di luar sana ya, yang pastinya mereka nggak tahu apa yang udah kamu usahakan sampai detik ini. Mungkin mereka menilai hanya sepihak, yang bilang kamu udah begini, udah begitu. Ternyata mereka mengira kamu gak ngelakuin apa-apa, padahal kamu udah jauh daripada penilaian mereka, dan mereka hanya ngelihat secara sepihak dan dari luar. Apalagi kalau yang bilang itu adalah orang yang sebenarnya gak tahu kamu, orang yang gak kenal kamu ya, ataupun orang yang ngerasa pantas untuk menilai kamu. Padahal kita sebagai manusia biasa, kita gak punya hak untuk menilai siapapun, bahkan itu walaupun public figure ya, kita nggak punya hak untuk menilai mereka. Kenapa? Ya kita siapa gitu. Kalau kita ngelihat diri kita, sebelum kita menilai, kita lihat dulu diri kita ini siapa, dan kita ini apa gitu, apa dampaknya kita ke orang itu, dan apa yang membuat kita berhak untuk menilai gitu. Kenapa dengan begitu kita coba menilai apakah yang kita katakan ini benar, ataupun yang kita katakan ini hanya berdasarkan ego kita. Karena kebanyakan orang juga menilai dari egonya, gak benar-benar ngelihat apa yang benar-benar terjadi, karena kita gak ada di posisi orang itu, ataupun orang itu gak ada di posisi kamu gak ada di posisi orang itu ya. Kamu gak bisa menilai dia melakukan apa, bagaimana, dan harusnya gimana ya. Dia yang menjalani, kamu yang menjalani, kamu sendiri yang tahu akan hal itu. Nine of Chalices, okay. Ini memang untuk mengarahkan kamu ngelihat kalau diri kamu itu berharga ya. Apa yang kamu pikirkan dan kamu yakinin itu hal yang patut kamu perjuangkan ya, dan gak peduli orang bakal menilai apa ke depannya ya. Kamu lah yang tahu apa yang terbaik untuk kamu, dan kamu tahu apa yang kamu lakukan itu baik adanya, at least buat diri kamu sendiri, dan gak merugikan orang lain ya. Selama itu memberi dampak yang setidaknya baik untuk diri kamu aja ya, itu udah hal yang membahagiakan. Karena kita juga nggak bisa menyenangkan siapapun, nggak akan bisa. Kalau kamu berusaha untuk menyenangkan setiap orang, nggak akan pernah bisa ya. Pasti ada aja 1-2 orang yang bakal nggak setuju dengan kita, 1-2 orang pasti bakal ada yang nggak yakin dengan apa yang kita pikirkan ya. Mereka punya persepsi mereka sendiri, opini mereka sendiri ya. Hargailah mereka gitu ya, persepsi mereka. Namun kalau mereka nggak mau untuk menghargai ya kamu, persepsi kamu juga ya, kamu bisa untuk set boundaries, jaga jarak dari orang yang seperti itu. Dan orang seperti itu biasanya berusaha untuk mengontrol apapun juga ya, bahkan yang ada di luar dari mereka, mengontrol apa yang gak seharusnya mereka kontrol. Oke, kita lihat tarotnya lagi.
Six of Cups, Knave of Cups, Two of Wands, High Priestess, Five of Wands, okay. Aku ngerasa memang ada rasa yang pengen ayomi ya, dijaga, dan aku ngeliat energi seseorang yang memang butuh apresiasi dari orang lain, dan aku ngeliatin dari kamu ya, bisa jadi kamu adalah seseorang yang memang nggak bisa berdiri sendiri. Jadi saat seseorang itu nggak bisa mengapresiasi diri dia sendiri, pasti dia butuh validasi atau apresiasi dari orang lain ya. Dan aku ngeliatin tendensi orang yang seperti itu butuh apresiasi, jadi value diri dia itu dia nggak begitu lihat, dia belum begitu lihat kalau diri dia berharga ya. So kenapa dia meragukan diri dia sendiri, padahal aku ngeliat hal yang wajar yang dia pikirkan ataupun yang kamu rasakan itu ada hal yang wajar, hal yang manusiawi dan patut untuk kamu perjuangkan, dan gak ada yang perlu ditakutkan akan hal itu ya. Seven of Wands, Temperance, dan King of Cups, lalu ada Two of Pentacles. Ini sebenarnya untuk mengarahkan arah spiritualitas ke diri kamu sendiri. Ini mengarah ke diri kamu sendiri ya. Entah kamu sendiri atau dia sendiri. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan kamu yang pasangannya ataupun kamu yang mantannya, karena aku nggak ngelihat ini energi mantan ataupun pasangan, tapi pastinya energi kalian attach, energi kalian terikat. Ikatnya dalam artian kamu masih memikirkan dia masih memikirkan kamu, jadi bukan berarti terikat ya harus sama-sama, no, maksud aku masih terikat karena memang ada sesuatu yang memang harus kalian selesaikan, bukan berarti terikatnya memang udah kayak gitu, no ya. Dan kamu harus sadari ya, ataupun dia harus sadari, nggak selamanya bisa bergantung dari validasi orang lain, dan butuh untuk orang lain yang selalu untuk memberikan support. Kalau dirinya nggak bisa menyupport diri dia sendiri, itu bakal susah ya, bakal berat, dan harus dihargai dan harus dipahami kalau diri sendiri juga butuh yang namanya proses dalam hal ini. Jadi nggak bisa untuk dipaksa. Prosesnya dalam artian ya, untuk lihat kalau diri kamu berharga, sampai saat ini kamu masih dicintai, masih disayangi oleh Tuhan, masih diharapkan oleh semesta ya, dan kamu ada di hidup ini ataupun dia ada di hidup ini aja udah tanda Tuhan itu cinta dan sayang sama kamu, karena kamu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tujuan kamu di hidup ini. Setiap manusia ada tujuan, iya. Ada takdir, iya. Setiap manusia ada karma, iya. Ada karma baik ataupun karma buruk. Ace of Wands, Two of Cups, ada Ace of Pentacles. Ini memang mengarahkan untuk cinta dengan diri sendiri ya, agar kamu menemukan. Jadi saat kamu udah mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menemukan keberhargaan diri kamu dalam diri kamu sendiri, itu baru kamu bisa attract seseorang yang memang untuk kamu, dan kamu bakal ngelihat apakah seseorang yang bersama kamu ini adalah orang yang tepat ataupun enggak, ataupun kamu memang masih sendiri ya. Aku nggak bisa bilang ini energi orang masih sendiri atau pasangan ya. Yang pastinya ini energi bakal ngasih lihat kalau ya PR kamu adalah untuk
mencintai diri sendiri dulu, self healing dulu, self love. Setelah itu ya kamu mau gimana ya kamu sendiri bakal tahu, kamu sendiri yang bakal melihat ya. Knight of Wands, Judgment, Three of Wands. Wow, Judgment keluar. Kamu tahu nggak, setiap kali aku melihat Judgment atau Justice itu yang kulihat adalah seperti hakim ataupun suatu palu hakim. Itu yang aku lihat kalau aku keluar kartu itu yang ada di pikiran aku dan di dalam penglihatan aku ya. Jadi aku ngeliat memang kamu itu berharga, fix. Kamu itu dicintai, fix. Kamu itu udah disiapkan Tuhan yang terbaik untuk kamu, udah ada, fix. No doubt lagi. Gak ada yang perlu dilakukan, gak ada yang perlu diperdebatkan akan hal itu ya. Jadi kamu gak perlu yang namanya ragu lagi ya. Apapun yang kamu pikirkan saat ini itu adalah cara untuk kamu ngedapatin apa yang seharusnya ke depannya nanti ya. Jadi energi ini untuk kamu yang memang saat ini fokus dengan diri sendiri ya. Aku nggak bisa bilang untuk kalian semua yang ada di sini, tapi yang pasti untuk kalian yang fokus dengan diri sendiri dan memilih untuk self center dalam artian self healing. Jadi lebih fokus ke diri sendiri aja, nggak memikirkan kalau self healingnya itu untuk attract orang yang baru. No, kalau kamu self healing hanya untuk attract orang yang kamu cintai, attract jodoh kamu, ya bakal ngeblok aja energinya. Jadi ya bakal tertahan aja energinya karena kamu pamrih di sana. Self healing nggak boleh pamrih ya. Self love itu nggak boleh pamrih. So kamu harus ingat akan hal itu ya. Oke. Dan di the bottom of the deck-nya ada Eight of Wands lagi, banyak banget Eight of Wands. Kartu yang kubaca, apakah memang banyak sekali orang yang memang ingin sekali berbicara atau kamu ingin berbicara dengan seseorang? Yang pastinya ada seseorang yang ingin banget bicara sama kamu, seseorang yang pengen hey, how do you doing gitu, kayak hey, apa kabar kamu sekarang, hey, long time no see gitu ya, lama nggak kelihatan, kamu sibuk apa sekarang, what's your business gitu ya. Dan aku ngeliat ada energi seseorang yang siapa sih gitu, yang who the what the hell gitu, maksudnya kayak apa sih kamu tuh apa gitu, kamu siapa, jadi kayak maksudnya kok sok tahu banget sih kan hidup orang, ada energi gitu. Aku nggak tahu kamu yang ngerasa gitu atau dia yang ngerasa kayak gitu ke orang yang mungkin berusaha untuk menghubungi kamu ini tadi ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Leadership, step into your leadership, share your message, inspire and empower others. Sih, ini tentang kamu yang untuk take a lead, kamu yang ngambil jalan, kamu yang memilih untuk ya kamu mendominasi hidup kamu sendiri sekarang. Jadi ya jangan biarkan orang lain lagi yang mendominasi. Di satu sisi trauma dan kesakitan kamu senang akan hal itu, tapi sebenarnya kamu sedang memanjakan diri kamu sendiri, Kak. Jadi kamu gak akan bisa berdiri sendiri nantinya. So message dari semua pembacaan ini adalah kamu harus berdiri sendiri di kaki kamu sendiri ya. Dan ada passion,
do what excites you, get fired up about your life, increase your energy levels. See, ini memang kamu waktu untuk bersemangat dan untuk menggali potensi diri kamu sendiri ya, bukan lagi untuk ya nunggu seseorang datang bicara, no, tapi untuk kamu ya menggali potensi kamu, gimana ya, kamu sibukkan diri kamu, that's it. Jadi saat udah semuanya selesai, udah gimana ya, kamu bakal enjoy sendiri nantinya ya. Dan di bottom of the deck ada Goddess. Honor your divine feminine energy, see your inner beauty, love every part of you ya. Jadi memang ini energi femininitas kamu yang sedang bermain. Jadi walaupun aku bilang energi feminitas, bukan berarti ini twin flame, dan bukan berarti ini hanya untuk wanita. Remember, energi feminin gak hanya dimiliki oleh wanita, tapi laki-laki juga ya. Tapi bedanya kadarnya di laki-laki itu lebih sedikit dan lebih banyak di wanita. Namun energi ini sedang bermain kencang. Jadi energinya bermain entah di laki-laki ataupun perempuan. Energi yang seperti apa? Energi yang tentang di feeling, tentang kamu sendiri, tentang kayak apa yang benar-benar kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, dan apa yang benar-benar jiwa kamu mau. That's it ya. So ya, think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana.